ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifada wa ta'ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata 'alal khair wa tiqa'a mardatihi wa qutihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, kita baca muamalat babus solo. Betul? Babus solo. Sila satu baca. Khalidah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sulhu lughatan qat'un niza'i wa syar'an aqdu yahsul bihi dzalika. Aqsamu sulhi idnani sulhu khati'ah. Bukan sulhu khati'ah. Khati'ah itu dosa. Hatiqah. Wa sulhu mu'awadatun. فالأول هو الصلح من المدعى على بعضه عينا كان أو دينا، والثاني هو الصلح من المدعى على غيره عينا كان المدعى أو دينا. Yakfi. Bismillahirrahmanirrahim. As-sulhu. As-sulhu ini kalau bahasa sekarang berdamai. Apa orang Melayu cakapnya? Berdamai maknanya setelah gaduh ada yang namanya berdamai. Oke. Di dalam muamalat namanya as-sulhu. Maknanya as-sulhu itu harus sebelumnya ada gaduh. Karena yang namanya damai itu tidak akan mungkin terjadi kecuali ada pergaduhan. Kalau tak ada pergaduhan, untuk apa damai? Kita berdamai saja. Bila kita gaduh. Kenapa kita harus damai? Kita damai-damai saja dari awal. Kenapa harus ada akad perdamaian? Maknanya yang namanya suluh itu harus ada yang namanya sabku khusuman. Oke. Yang sedikit pelik dalam mazhab Syafi'i ini macam ini. So, tengok. Ada yang namanya gaduh. Oke, contohnya saya dan siapa nama? Natasha. Biasanya gaduh itu ya biasanya itu uang atau harta. Biasanya seperti itu. Karena yang namanya harta ini sedikit pelik sedikit memang. Natasha ini pinjam uang saya, contoh 10.000 ringgit. Oke. Ya, Habib saya pinjam uang 10.000 ringgit. Oke lah, tak apa 10.000. Iya. Tak payah tulis. Kenapa ya, kita kawan Habib. Sudah, tetangga dekat macam ini tak apa sudah. Oke. Setelah satu tahun saya perlu uang 10.000 ringgit itu. Saya cakap ke Natasha, mana hutang Anda yang 10.000 ringgit? Habib, bila? Habib beri hutang ke saya, Subhanallah. Bila beri hutang ke saya? Alamak, saya pernah tanggal ini. Mana bukti? Subhanallah. Mana bukti? Akhirnya terjadilah pergaduhan antara saya dan Natasha. Tak boleh, Anda ini pembohong, ini tak ada. Anda yang pembohong. So, tengok. Anda yang pembohong. So, ini sering terjadi. Jangan meremehkan bukti. Karena yang namanya manusia itu setan akan terus berputar di dia. Katanya Imam Ghazali, katanya Rasulullah SAW, inna syaitan la tajri ala ibni Adam majrad dam. Maknanya setan itu akan berjalan bersama dengan pembuluh darah. Maknanya selama darah itu masih berjalan, selama manusia itu masih hidup, setan akan ada terus di dalam diri manusia. Maknanya sangat dekat sekali. Karena itu ada sebuah channel acara di televisi Indonesia yang mengatakan bahwasanya kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat pelaku, tapi karena ada opportunity. Kesempatan dan opportunity melahirkan niat untuk kejahatan. Mungkin Natasha tak nak berbuat jahat, akan tetapi ketika ada kesempatan untuk berbuat jahat, dia akan berbuat. Tengok. Akhirnya bergaduhlah saya dengan Natasha. Sampailah ke mahkamah bahwasanya
Natasha sudah tipu saya berapa? 10.000. Natasha sampean. Mahkamah ini bukan free. Mahkamah ini perlu bayar. Oh tak Habib gini. Anda nak tak nanti mahkamah kita perlu lawyer, kita perlu kereta untuk ke sana, kita waktu. Akhirnya ya Allah, apa ya? 10.000 ini tak sepadan dengan kepenatan yang saya lalui. Jadi tak berbaloi. Dibilang ada perkataan Arab itu, guru saya sering cakap, kalau Anda masuk mahkamah, Anda nak ambil hak Anda kambing, Anda kena bayar sapi. Maknanya yang Anda nak bayar akan lebih banyak daripada hak Anda, karena lawyer ini macam-macam. Sudah urusan ini macam-macam. Oke. Akhirnya saya cakap dengan atas Asuf, saya nak berdamai. Berdamai. Anda penat kan setiap hari dipanggil oleh polis ke mana namanya? Ke mahkamah. Saya juga penat. Sudah tak ya 10.000 ringgit. So, kita damai 5.000 ringgit. Sudah, kalau Anda beri saya 5.000 ringgit, saya anggap masalah ini selesai. Itu yang namanya perdamaian. Siapa nama? Nashwa. Itu yang namanya perdamaian. Maknanya setelah 10.000 ringgit turun menjadi 5.000. Padahal dalam keadaan itu Natasha ini mengingkari. Dia masih ingkar dia mempunyai hutang kepada saya 10.000. Ayo, itu namanya as-sulhu alal ingkar. Itu as-sulhu alal iqrar, maaf. Jadi Natasha bukan mengingkari. Natasha, oke, memang saya punya 10.000 hutang, tapi saya tak nak bayar. Anda nak apa? Itu sulhu alal ingkar. Tak mau, Anda tak akan bisa ambil saya, karena Anda tak punya bukti untuk itu. Anda boleh ke mahkamah, tapi ya macam itu, menyusahkan. Akhirnya sudah, kalau Anda tak mau gaduh, saya akan bayar setengahnya saja, 5.000 ringgit. Itu namanya as-sulhu alal iqrar. Surah yang pertama tadi itu Natasha mengingkari, saya tak punya hutang kepada Anda. Itu namanya as-sulhu alal ingkar. Ya sudah, tapi saya tak nak gaduh. Saya akan bayar 5.000, bukan karena 5.000 itu adalah hutang saya, bukan, akan tetapi saya tidak mau gaduh di mahkamah suf. Kalau Natasha ini mengingkari mempunyai hutang kepada saya, itu dinamakan as-sulhu alal ingkar. Kalau Natasha mengakui dia mempunyai hutang kepada saya, namanya as-sulhu alal iqrar. Nah, di dalam madhab Syafi'iyah yang sah adalah as-sulhu alal iqrar saja. Alal ingkar tak boleh. Alal ingkar tak boleh. Jadi macam-macam aqsamus sulhu ini semuanya adalah aqsamus sulhu alal iqrar. Semuanya adalah macam-macam perdamaian alal iqrar. Maknanya setelah Natasha mengakui, setelah Natasha mengakui bahwasanya memang Natasha mempunyai hutang kepada saya. Wadah, itulah yang namanya as-sulh. Apa itu? Apa? Malam-malam. Jayid. As-sulhu lughatan qat'un niza. As-sulhu lughatan apa? Qat'un niza. Makna qat'un niza ini memutuskan pertikaian, memutuskan pergaduhan. Maknanya dengan ada perdamaian ini, pergaduhan putus, tidak ada lagi yang namanya pergaduhan. Wa syar'an aqdun yahsulu bihi dzalik. Secara syariat yang namanya as-sulhu itu adalah sebuah akad.
sebuah akad yang efek daripada akad tersebut adalah membuat pergaduhan itu selesai. Tengok ya. Karena yang namanya pergaduhan itu boleh selesai bukan hanya dengan Natasha membayar setengah daripada hutangnya kepada saya. Boleh jadi Natasha ini memberikan hal lain. Tengok. Memang Habib, saya mempunyai hutang 10.000, tapi saya tak punya uang. Udahlah, Habib, saya beri handphone saya. Handphone saya ini sebagai apa kalau ganti untung dibilang, ganti rugi terhadap 10.000 Habib. Boleh jadi mungkin tak beri handphonenya, yang mana handphone itu tidak ada sangkut pautnya dengan 10.000 ringgit, ada. Karena handphone ini perkara yang asing. Atau boleh jadi Natasha cakap, sudahlah Habib, saya ada villa di Johor, Habib boleh pakai villa itu 2 tahun. Itu sebagai ganti 10.000 itu. Tak ya, setelah 2 tahun jangan cakap nak minta 10.000 lagi. Ada juga bila-bila itu kalau dengan istri mungkin dengan perceraian. So, ya sudah, tak ya gaduh. Anda ceraikan saya, tapi saya akan ceraikan Anda, tapi Anda beri kepada saya rumah. So, setelah gaduh, saya tak beri dulu dengan Anda, beri saya rumah, saya ceraikan Anda. Selesai masalah. Bilang as-suluh alal khulu'. As-suluh alal khulu'. Macam-macam. Yang penting suluh ini, perdamaian ini, description-nya dia itu banyak, tapi intinya adalah bagaimana seseorang itu memberi ganti rugi kepada orang yang lain sekiranya pergaduhan ini selesai. Dan ini selesai. Karena itu ada aksamus suluh. Aksamus suluh itsnan. Ada 2. Di dalam Ta'liqul Yaqut ada banyak sekali macam. Sebenarnya banyak sekali, akan tetapi Shahihul Yaqut hanya menyebutkan 2 sahaja. Yustakhraju minha aqsamun katsirah minha sulhul hibah wal bai' wasalam wal ijarah wal ariyah wal iqra' wal ja'ala wal khulu' wal muawadhah anid dam wal fida' wal fasakh. Banyak sekali contoh-contohnya, mungkin tak yah baca ini semua, akan tapi kita akan hanya baca beberapa saja yang ada di matan sini. Yang pertama adalah sulhu hatithah. Sulhu hatithah. Yang kedua adalah sulhul muawadhah. Tengok. Apa itu sulhul hatithah? Fal awwal huwa sulhu minal mudda'a ala ba'dihi ainan au dainan. Tengok macam ini. Saya pinjamkan kereta kepada Natasha. Ini kereta untuk Anda. Ini kereta untuk, maksudnya untuk Anda pakai. Setelah kereta itu ternyata keretanya tak ada grand, tak ada apa orang Malaysia cakapnya kereta apa itu? Kalau orang Indonesia cakap kereta budongan. Ya ini tak ada apa-apa sudah, tak ada grand, tak ada Rotex, tak ada. Jadi yang ada cuma kereta saja. Apa namanya sudah? Hah? Di Indonesia namanya kereta bodongan, itu biasanya kereta curian. Ada jaminan. Hah? Ada jaminan. Tak ada apa-apa sudah, kereta tak ada apa-apa. Jadi mana grandnya? Tak ada. Jadi cuma ada kereta saja dia. Cuma ada kereta saja. Anda kalau ditarik macam itu. Motosikal itu tak ada apa-apa. Motosikal saya beli, ya sudah berapa? $500. Oke. Tak ada grand, tak ada apa-apa, tak ada, sudah tak ada, cuma surat saja. Macam saya beli kereta ini dari kedai fulan, nama saya ini, tanda tangan, selesai. Kawan saya setelah beli disobek masuk tempat sampah. Karena buat apa? Tak ada guna. Tengok. Akhirnya motosikal itu saya pinjamkan ke Natasha. Oke.
silakan pinjam motosikal saya. Oke. Setelah 1 tahun, saya nak minta lagi motosikal itu. Natasha mengklaim bahwasanya motosikal itu adalah kepunyaan dia. Tengok. Dan saya tidak mempunyai bukti untuk membuktikan itu adalah kepunyaan saya. Saya tidak mempunyai bukti bahwasanya itu adalah kepunyaan saya. Akhirnya terjadilah pergaduhan antara saya dan Natasha. Terjadilah pergaduhan antara saya dan Natasha tentang pasal motosikal itu, dan pergaduhan itu lama. Akhirnya Natasha cakap, ya sudahlah, kita bagi setengah-setengah. Setengah punya Anda, setengah punya saya. Macam mana setengah-setengah? Apakah saya potong? Bukan masalah itu. Maknanya kepemilikan ini 50-50. Biasa kan macam itu. Kalau mungkin saya punya company dengan Ustadz Zaman, company ini setengah-setengah. Maksudnya sahamnya setengah untuk Ustadz Zaman, sahamnya untuk saya. Maknanya kalau ada benefit, keuntungan, setengah saya, setengah Ustadz Zaman. Itu boleh di benda apapun. Handphone pun juga boleh. Motosikal pun juga. Ketika Natasha memberikan setengah daripada kepemilikan motosikal ini untuk saya, dikatakan itu adalah sulhul hatithah. Sulhul hatithah. Kenapa? Lihati ba'dil mudda'a bihi, karena sebagian daripada apa yang sudah diklaim oleh saya, Natasha berikan. Dan itu hukumnya macam hibah. Tengok nomor 3. Wa huwa hina idin hibatun wa huwa hina idin hibatun tajri alaihi ahkamuha. Sekarang ketika Natasha memberikan kepada saya setengah hibah itu, apa hukumnya? Hukumnya macam hibah. Maknanya apa yang disyaratkan di hibah disyaratkan di situ. Apa yang membatalkan hibah juga tidak boleh di situ. Karena saya bila-bila saya cakap kepada Natasha macam ini, solah tuki ala nisfi motosikal. Aku berdamai denganmu dengan setengah daripada motosikal. Setengah daripada motosikal ini, sof tengok. Setengah daripada motosikal ini yang diberikan Natasha kepada saya, atau yang saya berikan kepada Natasha fi nafsil amr, hukumnya seperti hibah. Maknanya salah satu dari kami menghibahkan setengah daripada kepemilikan motosikal ini kepada lawannya. Maka ketika dia itu hukum hibah, maka disyaratkan qabul, karena yang namanya hibah diperlukan qabul. Maknanya Natasha kena cakap qabil itu. Kena cakap qabil itu. Wala yustaratu sabqu khusumah in jara bilafdil hibati faqat. Kalau seumpamanya berdamainya itu sigohnya bukan dengan sigoh solo, karena boleh saja saya cakap atau Natasha cakap wahabtuka nisfa motosikal. Kalau wahabtuka, maka tidak diperlukan adanya pergaduhan. Karena yang namanya hibah tidak diperlukan adanya. Berbeza kalau kita ini berdamai menggunakan lafadz suluh, berdamai. Yang namanya berdamai harus ada sebelumnya pergaduhan. Berbeza kalau saya cakap solah tuki wa wahab tuki, atau dia cakap solah tuka wa wahab tuka, atau solah tuka fakot, maka disyaratkan sebelumnya harus ada pergaduhan sampai dalam bentuk suluh tadi ini. Oke, itulah yang namanya sulhul hatithah. Kalau sulhul hatithah ini urusannya dengan barang, maka hukumnya adalah hukum hibah. Dan jika sulhul hatithah ini hubungannya dengan uang, maka hukumnya dia adalah ibro. Ibro ini maknanya adalah menghalalkan sebagian uang. Itu namanya ibro. Jadi macam ini. Tadi itu Natasha saya pinjami 10.000 ringgit. Natasha saya pinjami 10.000 ringgit.
Kemudian setelah 1 tahun, Natasha mengingkari. Kemudian saya cakap, ya sudah, kalau memang Anda bergaduh dengan saya tak nak bergaduh, Anda cukup bayar saya berapa? 5.000 saja. Anda cukup bayar saya 5.000 saja. Lah, maknanya saya menghalalkan 5.000 kepada Anda. Kan 10.000. Tapi saya cuma cakap berapa? 5.000. Terus 5.000 yang lainnya itu mana? Tak ada. Lah 5.000 yang saya halalkan ini apa namanya? Itu namanya ibro. Ibro itu adalah menjatuhkan hutang atau menghalalkan sebagian dari hutang. Karena itu kan, tengok nomor 4. Wa yusamma hina idin sulha ibro'in sawa'un jara bilafdil ibro'. Dinamakan suluh yang nomor 2 ini, fal awal huwa sulhu minal mudda'a ala ba'dihi ainan au kana au dainan. Kalau berdamainya itu dengan sebagian barang, namanya sulhu hatitoh juga. Kalau damainya sebagian daripada uang, sulhul hatitoh juga. Karena dua ini, fal awal ini adalah macam daripada sulhil hatitoh. Akan tetapi untuk macam yang kedua mempunyai nama khusus. Namanya apa? Sulhul ibro. Makna ibro itu adalah macam mana seseorang itu menghalalkan sebagian daripada utangnya. So, zaman punya hutang saya 500 ringgit. Sudah ya, halal liwajhillah. Halal liwajhillah. Itu namanya ibro uduyun. Ibro uduyun. Biasanya ada kan kalau orang lagi meninggal, siapa yang mayit ini mempunyai hutang kepada dia, mohon dihalalkan. Itu kan sering kan di dalam kematian. Itu namanya ibro. Itu namanya ibro. Maknanya dia, baroah ini maknanya kesucian, mensucikan dia daripada hutang. So, wa yusamma hina idin sulha ibro'in sawa'un jara bilafdil ibro'. Ketika saya cakap kepada Natasha, abrok tuki awil hattoy tuki atau hatot tuki au askot tu alaiki dain au solah tuki min asroh alaf ala khamsati alaf ringgit. Summa inik tasorok. Kemudian jika dia itu di lafat-lafat ini Anda boleh menggunakan lafat manapun yang Anda suka. Karena tolak ukur daripada suluh ini adalah akad ini menyelesaikan pergaduhan. Cuma ketika Anda menggunakan lafaz suluh, maknanya sebelum lafaz suluh harus ada pergaduhan. Karena yang namanya berdamai itu tidak akan mungkin kecuali dengan adanya pergaduhan. So, tengok. Thumma iniktasara ala lafzi suluh ishturita sabqul husumati wal qabul. Kemudian jika seseorang itu yang bergaduh itu salah satu dari mereka iktasor ini maknanya hanya cukup menggunakan lafzu suluh faqat, maka disyaratkan untuk menggunakan lafzu suluh ini harus ada sabqul husumah. Sabq ini didahului pergaduhan. Karena yang namanya damai harus ada gaduh. Tiba-tiba tak ada gaduh dengan sama-sama. Saya nak berdamai dengan Anda. Damai apa, Habib? Mimpi kah Habib nih? Wal qabul. Ketika saya cakap solah tuki min asroh alaf ala khamsati alaf ringgit, anti wahai Natasha kena cakap kopi itu softing. Karena mungkin saja Natasha tak nak berdamai. Wah deh, kenapa saya nak berdamai? Ada macam itu. Subhanallah, habaib ini tak nak berdamai macam itu. Jadi sudah. Jadi kalau ada orang ambil hartanya para habaib, biasanya para habaib zaman dahulu, bukan zaman sekarang. Zaman dahulu kalau ada orang ambil hartanya para habaib, mereka biasanya akan memperingatkan, warning mereka 1-2 kali. Ini uang saya, Anda tahu itu. Allah yang akan balas. Kedua kali diperingatkan lagi. Ini uang saya. Saya tak nak menjadi dolim dan saya tak nak mendolimi.
Tapi kalau saya disuruh untuk memilih, saya lebih pilih untuk didolimi daripada untuk mendolimi. Ini peringatan saya yang terakhir, jangan ambil uang saya. Ini uang saya, ini harta saya, dan ini adalah hak saya. Tetap dia ambil, diberikan, ambil. Saya tagih di akhirat. Allah. Ambil saja, saya tagih di akhirat. Karena subhanallah, kalau ada orang ambil harta Anda macam menabung, Anda macam melabur untuk akhirat. Sekarang Anda diambil 500 ringgit, Anda kira Anda akan dapat 500 ringgit di akhirat? Jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak untuk di akhirat. Karena itu Pak Habaib memperingatkan sekali 2 kali. Ada dulu Sohibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, hartanya banyak, termasuk terkenal seorang wali yang kaya. Ya. Ada seseorang nak ambil hartanya. Ketika itu kalau tak silap, orang yang nak ambil hartanya itu tentara. Apa cakap Habib Ali Suf, ini harta saya. Anda tahu itu bukan harta Anda. Walakin indi ahdun alallah. Allah sudah janjikan saya, barang siapa ambil harta saya, Allah akan turun tangan. Maksudnya itu, yang ambil harta saya, Allah yang handle sendiri, bukan saya. Anda berani sama Allah, ambil harta saya. Saya tak berani hadir. Pergi dia. Pergi dia. Subhanallah, subhanallah. Para guru-guru saya, para habaib, para masyayikh kemarin itu mewasiatkan kepada saya seperti itu. Jadi jangan bergaduh dengan orang pasar uang. Jangan bergaduh dengan orang pasar uang. Jangan jadi orang yang mendolimi dan jangan jadi orang yang terzolimi. Tapi kalau terpaksa salah satu dari keduanya, jadilah orang yang terzolimi. Jangan jadi orang yang dizolimi. Karena Allah itu tak tidur. Allah itu tak tidur. Anda tak ambil di dunia, Anda ambil berkali-kali lipat di akhirat. Berkali-kali lipat di akhirat. Banyak macam-macam ini, macam-macam. Uang itu buat orang lupa segalanya. Benar. Kawan tak kenal, ayah tak kenal, anak tak kenal. Berapa banyak seorang anak bunuh ayahnya sebab uang? Berapa banyak Anda dengar? Saudara tak kenal. Saya pernah tahu seseorang meninggal. Orang ini belum dikubur, anaknya gaduh pasal uang, pasal harta warisan. Kan malu kan? Malu. Tapi inilah yuhibbunal mala hubban jamma. Seorang manusia, makhluk dia, karena dia itu seorang manusia, dia mempunyai sifat mencintai uang hubban jamma. Cinta yang sangat apa? Kuat sekali. Karena itu diantara hikmatullah ahli waris itu ilmu faraid Allah handle sendiri. Allah handle sendiri ilmu faraid. Jadi maknanya faraid itu sudah tidak ada khilaf lagi. Khilafnya hanya sedikit saja. Di antara 100%, khilaf hanya 5% saja. Berbeza dengan masalah-masalah yang lain. Anda tengok masalah khilaf banyak. Tapi khusus faraid, khilafnya hanya 5% saja. Kenapa? Karena ini sesuatu yang berbahaya. Karena itu Allah handle sendiri. Masalah-masalah yang sering terjadi, Allah handle. Maknanya Anda tak boleh komplain lagi. Anda nak komplain berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini masalah uang. Karena ini masalah uang. Dulu saya kira sulhul hati, sulhul ikrab ini hampir tak terjadi. Ternyata guru saya mengajar fikih terjadi seperti ini. Jadi guru saya menghutangi kepada orang, kira-kira ketika itu 100.000 real Yamani. Orangnya kayak macam ini. Suf, saya tahu hutang saya 100.000 real Yamani. Saya akui itu. Tapi, Suf, ada tapinya. Apa tapinya itu? Kalau Anda nak sempurna 100.000, saya tak nak. Saya akan bayar cicil 20.000, 5 tahun lagi 20.000 lagi. Saya tak tahu bila habis. Tapi kalau Anda nak 80.000, saya bayar sekarang. Guru saya nak apa? Mas, mana 80.000 wal baqi Allah.
Wal baqi Allah. Allah 20.000 saya tak ambil di dunia, saya akan ambil di akhirat. Tak ada yang hilang, 1 sen pun tak ada yang hilang di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Au atabihi ma'a ahadil madhkurat qablahu usturita sabqul khusumati lal qabul. Akan tetapi kalau dia menggunakan lafdzus suluh dan salah satu lafaz-lafaz yang tadi berlalu ibro, had, iskot, maka disyaratkan sabqul khusumah saja, tidak perlu qabul. Tapi kalau dia hanya menggunakan salah satu lafaz tanpa lafaz suluh, dia hanya cakap abrok tuki, maka dia tidak disyaratkan untuk qabul wala gaduh. Karena bila-bila Natasha ini punya hutang kepada saya 10.000 ringgit, Suf tengok. Tapi saya tahu, saya mungkin lagi senang saja, lagi bahagia, tak tahu apa. Saya tengok Natasha, 10.000 hutang Anda clear. Apakah perlu Natasha cakap qabil itu? Loh, itu hak saya. Wah, itu hak saya. Anda tak cakap qabil itu pun 10.000 ini sudah. Tapi tetap saya nak bayar 10.000 ringgit, Habib. Iya, tapi ini bukan sebagai utang. Anda hibah saja ke saya. Tengok. Karena itu kalau Anda menggunakan lafaz baro'ah atau iskot atau had, tidak diperlukan sabqul khusumah. Tidak diperlukan sabqul khusumah dan juga tidak diperlukan Qabul. Ini adalah macam yang pertama daripada akad suluh, yaitu sulhul hati. Sulhul hati. Wathani huwa sulhu minal mudda'a wa sulhu minal mudda'a ala ghairihi ainan kanal mudda'a au dainan. Nah, ini lebih jelas lagi. Ini yang menjadi tolak ukur perdamaian bukan sebagian daripada hal yang kita gaduhkan, akan tetapi benda lain yang bisa untuk meredakan amarah saya. Contoh tadi itu Natasha, contohnya Natasha tadi itu 10.000 ringgit. Dia ingin memberi saya sebagai ganti rugi 10.000 ringgit itu handphone. Padahal handphone ini tidak ada hubungannya dengan 10.000 ringgit. Dia benda asing. Cuma tugas handphone ini agar saya tidak gaduh, tidak banyak cakap. Mungkin Natasha malu dengan pergaduhan ini, tapi juga nak bayar 5.000 ringgit, 10.000 ringgit tak ada fulus. Yang ada di tempatnya dia cuma apa namanya? Handphone saja sudahlah, Beb, tak ya banyak cakap. Ini 10.000 apa? Handphone. Diam. Saya malu. Depan tolabah ini malu saya. Saya setuju. Oke, tak apa. Oke? Tak apa. Walaupun itu adalah barang yang saya gaduhkan terhadap Natasha itu bukan hutang. Mungkin motosikal. Balikkan motosikal saya, Natasha. Motosikal saya Ducati. Mana? Oh, Anda kira motosikal yang motor yang wave itu yang apa? Cetak motosikal banyak. Natasha pinjam Ducati saya, amin. Saya punya Ducati. Pinjam Ducati saya, 1 tahun saya minta. Natasha, mana Ducati saya? Tunggu dulu, Habib. Sayangnya itu idofahnya jangan apa? Jangan sebutkan sejak kapan Ducati ini menjadi milik Anda. Alamak. Tengok ada namanya. Sudah dirubah namanya. Tak ada namanya. Akhirnya bergaduhlah saya dengan Natasha. Suf, mungkin saja saya ini benar, Ducati ini adalah milik saya, Suf. Karena sekarang apa yang zaman tengok sebagai hakim, ada 2 orang bergaduh. Seseorang cakap Ducati ini milik saya. Satunya adalah wanita membawa motosikal Ducati. Loh, zaman akan cakap pada saya, Habib,
Macam mana Anda nak mengklaim barang yang dipegang oleh orang barang Anda? Apa dalil ini adalah handphone saya? Nah, cukup ini di kantong saya, itu adalah milik saya. Wah deh. Kalau Anda nak klaim ini handphone Anda kena bukti. Lah mana katakan begitu dengan saya? Habib, di depan saya cuma tengok wanita yang namanya Natasha memakai motosikal Ducati. Macam mana Anda nak mengklaim bahwasanya Ducati ini milik Anda? Anda kena dalil. Apa buktinya? Pening saya. Ya Allah, tak ada bukti. Natasha dengan ya. Sudah saya cakap, Anda yang salah. So, mungkin saya salah. Mungkin Natasha tersilap. So, kita tak tahu siapa yang benar. Tapi di dalam nafsil amr kita berdua tahu siapa yang bohong. Siapa yang bohong di sini. Saya pun tahu kalau mungkin itu sebenarnya bukan punya saya, tapi itu adalah punya Natasha. Saya cuma cakap saja. Saya dah buat gaduh saja. Loh, mungkin saja, Suf. Jangan Anda kira orang yang berpakaian macam saya ini orang baik. Wah deh, Suf ini memang wakik seperti itu. Jangan Anda kira orang berpakaian macam saya ini harus orang baik. Mungkin orang baik, mungkin orang jahat. Mungkin dia tipu-tipu. Kita tak tahu. Sekarang terjadi seperti ini. Terjadi seperti ini. Akhirnya saya cakap dengan Natasha, sudahlah, tak ya gaduh. Saya tak akan bawa masalah ini ke, dibilang kalau di Indonesia dibilang saya tak akan bawa masalah ini ke meja hijau. Ke meja hijau ini maknanya ke mahkamah. Cakapnya apa, Mak Arjun? Tak ada. Ada sebuah konotasi, sebuah kiasan. Saya tak akan bawa masalah ini ke meja hijau. Maksudnya tak akan bawa masalah ini ke mahkamah. Tapi dengan syarat, Anda beri saya uang tutup mulut. Ini Natasha apa? Oke lah, saya beri Anda moto apa yang kecil itu apa? Kapcai. Saya beri Anda moto kapcai. Oke lah, tak apa, boleh untuk campus. Moto? Sudah, selesai. Maknanya sekarang Natasha atau saya menukar motosikal Ducati dengan kapcai. Loh, saya kan mungkin Anda akan sedikit confused. Macam mana Habib Ducati ditukar dengan kapcai? Oh salah. Saya tidak menukar Ducati, Suf. Saya menukar Ducati plus penatnya gaduh dengan kapcai. Ini bukan cuma urusan Ducati. Ini urusan gaduh itu Allah. Gaduh, Anda kira mahkamah itu sebulan 2 bulan selesai? Berapa tahun zaman? Boleh berpuluh-puluh tahun pergaduhan ini. Daripada saya tak dapat apa-apa, dan saya tahu, orang itu akan tahu, saya akan kalah akhir-akhir. Dia tahu seperti itu. Cuma daripada saya tak dapat apa-apa, lebih baik saya ambil uang tutup mulut. Sekarang ada pertukaran antara Ducati dan kapcai. Dinamakan itu adalah jual beli. Itu adalah perdamaian tapi hukumnya jual beli. Maknanya semua syarat untuk jual beli kena ada di sini. Wadah? Tengok nomor 1. Ka'anida'a alaihi daron fa'angkaro summa aqarra lahu. Tengok. Seperti saya ini idda'a mengklaim kepada Natasha, tadi kan Ducati. Ini rumah. Fa'angkaro. Natasha angkar. Kemudian aqarra. Ya memang rumah ini memang milik Anda, tapi Anda tak punya bukti. Ini cuma ikrar saja. Saya boleh saja cakap ke Ustaz Zaman sebagai hakim, loh, kemarin Natasha itu mengaku rumah ini HP punya. Natasha tidak, selesai masalah. Di luar mahkamah Natasha buat gimana?
So, apa? Tak ada, saya tak punya kuasa. Karena saya tidak bisa membuktikan kebohongan Natasha. Karena tolak ukur di mahkamah bukan apa yang Anda ketahui, tapi apa yang boleh Anda buktikan. Wasolahahu minha ala salbin muayyan. Dan Natasha ketika saya mengklaim rumahnya dia adalah rumah saya, Natasha berdamai dengan saya dengan memberikan saya baju tertentu. Habib, rumah dengan baju? Anda jangan tengok baju. Anda tengok baju di pasar raya. Ini baju bukan sembarang baju. Dulu baju ini dipakai oleh Pangeran Harry. Tahu Anda? Baju dulu dipakai oleh Pangeran Harry. Sebelum itu dipakai oleh Hitler. Jadi ini baju bersejarah ini. Apa? Prince Harry. Apa? Prince Harry. Jangan. Jadi ini bukan baju sembarang baju ini. Jadi dari rumah dia diberi saya baju yang penuh sejarah ini. Tak apa. Wa huwa hina idzin bai'un tajri alaihi ahkam. Ketika seperti itu, karena di sini ada pertukaran antara rumah dan baju, maka dihukumi ini adalah baik. Ini adalah baik. Tengok. Wathani wa huwa sulhu minal mudda'a ala ghairihi ainan kanal mudda'a au dainan. Berbeza kalau yang saya klaim kepada Natasha ini bukan barang kan tapi uang, tapi sebuah hutang. Akhirnya Natasha cakap, Habib, hutang ini saya ganti dengan handphone. Sekarang ada pertukaran antara hutang dan handphone. Setelah Natasha mengakui bahwasanya memang dia mempunyai hutang. Tapi kalau Natasha mengingkari, tak boleh ini terjadi. Fa'in sholaha, tengok nomor 2. Fa'in sholaha min ba'di amwalir riba ala ma yuwafiquhu fil illah kadzahabin biftuh usturita qabdul iwad fil majlis. Selama ini hukumnya adalah jual beli, maka kalau hutangnya Natasha kepada saya adalah 100 gram emas, kemudian Natasha nak berdamai kepada saya dengan cara hanya memberi saya 100 gram perak, maka di sini disyaratkan jual beli ribawi yang harus takobut wal hulul. Takobut wal hulul seperti yang sudah lewat di pelajaran-pelajaran yang lampau. Wa illa fa in kana dainan usturita ta'inuhu fil majlisi faqat au ainan lam yushtarat syai'un. Oke, sekarang Natasha mempunyai hutang kepada saya 10.000 ringgit. Ya sudah, Habib, sebagai gantinya Zaman itu pernah hutang kepada saya 3.000 ringgit. Habib, hutangnya Habib itu ganti dengan Zaman. Oke. Harus ada ta'yin. Ya sudah, hutangnya Zaman. Kemudian au ainan diganti dengan benda saja. Benda. Ya, tak macam tadi itu handphone. Memang hutang saya 10.000, tapi saya tak nak bayar. Anda kalau mau gaduh saja, saya tak takut. Abang saya lawyer. Pak Wo saya lawyer. Nah apa? Kawan saya punya lawyer banyak. Saya punya army of lawyer. Apa? Ya Allah, saya pening sudah. Oke dah, Anda punya apa? Sudah, nih saya ada handphone. Handphone apa? Nokia 3310. Nokia 3310. Ya sudah, tak apa. Suflam yushtarat syai'un. Tapi akan tetapi sekarang saya mengganti hutang itu dengan Nokia 3310. Ketika itu yang terjadi adalah syurutu sihhati suluh itsnan sabqu khusumatin wa iqrarul fasl. Syarat diperbolehkannya akad suluh itu adalah 2. Yang pertama adalah sabqu khusumah, harus didahului dengan pergaduhan. Kalau ada gaduh buat apa?
suluh. Yang kedua iqrarul qasam. Maknanya Natasha yang saya klaim dia mempunyai hutang kepada saya 10.000 ringgit, dia kena mengaku dia memang benar-benar mempunyai 10.000 ringgit. Dan seperti pengakuan Natasha adalah saya membuktikan Natasha itu mempunyai hutang walaupun Natasha tak mengaku, atau zaman mempunyai pengetahuan memang Natasha ini memang punya hutang. Kenapa Anda boleh tahu? Kan kerjanya Natasha itu macam-macam itu, hutang sana, hutang sini, hutang sana, hutang sini. Atau ada yang namanya al-yaminul mardudah, itu semua nanti ada di abwab al-akhir, di dalam abwab al-qadha, di bab al-qadha. Suratus sulhi an yadda'iya Zaidun ala amrin daron au ishrina dinaron fi dimmati. Tengok. Apa gambarannya suluh? Adalah Zaidun itu mengklaim atas Amr daron. Daron ini apa? Rumah. Atau 20 dinar, maknanya Amr itu mempunyai hutang kepada Zaid 20 dinar. Kemudian Amr mengingkari, saya tak punya. Tsumma yukir, iya, saya lupa. Fayaqulu lahu Zaidun sholah buka min hadhihi dar ala nisfiyah. Sudah, rumah ini yang Anda sudah mengakui ini rumah saya, sekarang setengah buat saya, setengah buat Anda. Oke? Au ala hadza thawb, ya sudah. Ganti rumah ini, saya beri Anda baju. Au minal isring dinar ala nisfiha. Sudah, Anda hutang Anda maafkan hutang Anda 20 dinar. Oke. Sekarang sudah Anda bayar saja 10 dinar. Au ala hadza thawb. Sudah, berikan saja baju Anda kepada saya. Kenapa baju saya? HP berkah. Fayaqulu amrun qabiltu. Fayaqulu amrun qabiltu. Ini adalah yang namanya yang namanya Aku sudah masuk yang dalam syurut sihhatus sufi qabul. apa? Tak harus.